Matahari sedang terik-teriknya menyengat kulit ketika aku sedang menyapu halaman depan rumah. Debu-debu jalanan beterbangan, seolah menggambarkan pikiranku yang belakangan ini terasa keruh tanpa sebab. Namaku Rania. Seorang istri yang merasa paling beruntung di dunia. Setidaknya, itulah yang aku yakini hingga detik ini. Suamiku, Bram, adalah lelaki pekerja keras yang santun. Baru tadi pagi ia pamit untuk dinas keluar kota selama 3 hari. Aku menyiapkan tas kerjanya, menyetrika kemeja birunya dengan pelicin pakaian aroma lavender kesukaannya, dan mencium tangannya dengan takzim sebelum mobilnya melaju meninggalkan gerbang. Mbak Rania. Mbak Rania. Suara cempreng Bubariah, tetangga sebelah rumah ibuku yang kebetulan lewat di depan rumahku, membuyarkan lamunanku. Rumahku dan rumah orang tuaku memang tidak terlalu jauh. Hanya beda kecamatan, sekitar 30 menit perjalanan motor. Aku menegakkan punggung, menyeka keringat di dahi. Bubariah. Mampir, Bu, sapaku ramah. Bubariah tidak masuk. Ia hanya berdiri di balik pagar dengan wajah yang menyeratkan rasa penasaran bercampur kasihan. Entahlah, tatapan itu aneh. Ia celingukan sebentar, lalu mendekatkan wajahnya ke sela-sela pagar besi. Mbak Rania kok masih santai-santai di sini toh? Apa nggak ditungguin di sana? Tanyanya dengan nada berbisik tapi mendesak. Aku mengerutkan kening. Ditungguin di mana, Bu? Maksudnya? Loh, sampean ndak tahu? Matanya membelalak, seolah aku baru saja mengatakan bahwa bumi itu datar. Adikmu, si Lina. Itu loh, tetangga pada heboh katanya Lina sudah mulas-mulas dari pagi. Ketubannya rembes katanya. Udah dibawa ke bidan Yati. Jantungku berdegup kencang seketika. Lina mau melahirkan? Memang usia kandungannya sudah masuk bulan ke-9, tapi perkiraan dokter masih 2 minggu lagi. Namun, yang membuat dadaku sesak bukan hanya kabar itu. Kenapa ibu tidak memberitahuku? Kenapa ayah diam saja? Aku adalah kakak kandungnya satu-satunya. Masa sih, Bu? Ibu kok nggak telepon saya ya? Tanyaku, mencoba menutupi kegugupan. Tangan yang memegang sapu mulai gemetar. Bubariah menghela napas, gesturnya tampak serba salah. Ya mungkin saking paniknya, Mbak, namanya juga situasi genting. Apalagi kan? Bubariah menggantung kalimatnya. Ia menatapku lekat-lekat, seperti menimbang apakah harus bicara atau tidak. Apalagi kenapa, Bu? Desakku. Anu, Mbak, gosipnya kan Lina mau cerai sama suaminya. Si Rudi itu. Katanya Rudi minggat karena mergokin Lina selingkuh. Tapi Lina ngancam-ngancam kalau Rudi buka mulut. Tetangga di sana tuh bingung. Mbak, kasihan sama orang tuamu. Sekarang Lina mau lahiran, tapi Rudi nggak kelihatan batang hidungnya. Kabar burung itu memang samar-samar pernah kudengar, tapi aku selalu menepisnya. Lina adikku yang manja, cantik, dan selalu mendapatkan apa yang dia mau. Aku tahu dia kadang keras kepala, tapi selingkuh dan mengancam suaminya, rasanya mustahil. Tapi kenapa Rudi yang biasanya sabar itu tiba-tiba menceraikannya di saat Lina hamil tua? Ibu mungkin lupa ngabarin karena ribet. Bu, makasih infonya ya. Bu, saya mau siap-siap ke sana sekarang. Potongku cepat. Aku tak sanggup mendengar spekulasi liar tentang adikku sendiri. Setelah Bubariah pergi, aku langsung berlari masuk ke dalam rumah. Pikiranku kacau. Aku menyambar ponsel di meja makan. 5 panggilan tak terjawab ke nomor ibu. Nihil. 3 panggilan ke nomor ayah. Tidak aktif. Ya Allah, ada apa ini? Gumamku. Rasa khawatir membuncah. Aku membayangkan ibu yang sudah tua harus mondar-mandir sendirian mengurus Lina, sementara ayah mungkin panik mencari kendaraan. Tanpa pikir panjang, aku meraih kunci motor. Aku teringat Bram. Suamiku harus tahu. Bagaimanapun, Lina adalah adik iparnya. Biasanya Bram paling perhatian pada keluarga kami. Aku menekan nomor Bram. Tut. Halo, Dek? Suara Bram terdengar, tapi agak bising di latar belakang. Seperti suara angin atau AC yang kencang. Mas di mana? Sudah sampai lokasi dinas? Tanyaku panik sambil memakai helm dengan satu tangan. Iya.
Ini baru sampai hotel. Dek, kenapa? Kok ngos-ngosan? Suaranya terdengar sedikit tegang. Mas, Lina mau lahiran. Tetangga bilang dia sudah dibidaniati. Ibu sama ayah nggak bisa dihubungi. Aku takut terjadi apa-apa. Aku mau ke sana sekarang. Hening sejenak di ujung telepon. Oh, Lina lahiran? Nada suaranya aneh. Tidak kaget, tapi lebih ke tertahan. Ya sudah, kamu hati-hati. Jangan ngebut. Mas nggak bisa pulang? Ini meeting penting banget sama klien dari Jakarta. Nanti kabari Mas ya. Iya, Mas. Doain Lina ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Klik. Sambungan terputus. Ada rasa ganjil yang menyelinap di hatiku. Biasanya Bram akan bertanya detail. Siapa yang nemenin? Rudi ada? Atau sekadar, titip salam buat ibu. Tapi kali ini dia terdengar buru-buru. Ah, mungkin dia memang sibuk. Aku menepis prasangka buruk itu. Fokusku sekarang hanya satu, Lina dan bayinya. Motor metikku membelah jalanan aspal yang panas. Sepanjang perjalanan, otakku memutar ulang kejadian beberapa bulan terakhir. Lina yang tiba-tiba pulang ke rumah orang tua kami dengan perut membesar. Rudi yang tak pernah berkunjung. Lina yang selalu marah jika ditanya soal suaminya. Dan orang tuaku yang selalu mengalihkan pembicaraan setiap kali aku bertanya, sebenarnya ada masalah apa? Rania, kamu fokus urus rumah tanggamu saja. Kamu kan belum punya anak, jangan ikut pusing urusan Lina. Biar ibu yang urus. Begitu kata ibu waktu itu. Kalimat yang sebenarnya melukai hatiku karena menyinggung soal aku yang belum dikaruniai keturunan setelah 5 tahun menikah, tapi aku telan demi kedamaian. 30 menit terasa seperti 3 jam. Akhirnya aku sampai di pelataran rumah praktik Bidaniati. Tempat ini tidak terlalu besar. Sebuah rumah bersalin sederhana namun bersih yang menjadi andalan warga kampung kami. Sepi. Di parkiran hanya ada satu mobil hitam yang terparkir miring, seolah pengemudinya memarkirkannya dengan sangat tergesa-gesa. Aku menyipitkan mata. Mobil itu, Toyota Avanza hitam. Plat nomornya, B1890 Syah. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Itu plat nomor mobil Bram. Aku menggeleng kuat-kuat. Nggak mungkin. Bram di luar kota. Tadi dia bilang baru sampai hotel. Mungkin ini mobil orang lain yang kebetulan sama. Pasaran kan mobil begitu, hiburku pada diri sendiri. Tapi hatiku mencelos. Stiker kecil di kaca belakang. Stiker, baby on board, yang dulu iseng kami beli sebagai doa agar kami segera punya anak, masih tertempel di sana. Kakiku terasa berat. Seperti ditarik gravitasi bumi 2 kali lipat lebih kuat. Dengan langkah gemetar, aku melepas helm dan berjalan menuju pintu masuk. Permisi. Suaraku tercekat. Rumah itu gelap saat aku memarkirkan motor di carport. Rumah tipe 45 yang kami cicil bersama sejak 3 tahun lalu. Dulu, setiap kali aku pulang dan melihat rumah ini, hatiku hangat. Aku membayangkan masa depan, suara tawa anak-anak berlarian di taman kecil yang kurawat dengan telaten, dan masa tua yang tenang bersama Bram. Malam ini, rumah ini terasa seperti makam. Dingin, sunyi, dan menyimpan bangkai kenangan yang membusuk. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Kunci berputar dengan bunyi, klik, yang nyaring di keheningan malam. Aroma pengharum ruangan vanila menyambutku, aroma yang dulu kupilih karena Bram menyukainya. Sekarang, aroma itu membuat perutku mual, seolah-olah bau kebohongan telah meresap ke dalam pori-pori dinding. Aku tidak menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya lampu jalan yang menerobos masuk dari jendela sudah cukup memanduku berjalan gontai menuju kamar tidur kami. Kamar ini, saksi bisu kebodohanku. Di nakas samping tempat tidur, bingkai foto pernikahan kami masih berdiri tegak. Di sana, aku dan Bram tersenyum lebar dengan pakaian pengantin adat Jawa. Tatapannya di foto itu begitu teduh, begitu meyakinkan. Siapa sangka, di balik tatapan itu tersimpan kemampuan untuk menikam istrinya sendiri dari belakang, bersekongkol dengan adik iparnya, dan dilindungi oleh mertuanya. Munafik, desisku pelan. Aku mengambil bingkai foto itu. Tanpa ragu, aku membantingnya ke lantai keramik. Prang! Kaca pecah berserakan.
Suara pecahnya kaca itu, entah mengapa memberikan sedikit kepuasan di dadaku yang sesak. Aku menginjak foto wajah Bram dengan sepatu bootsku, memutar tumitku di sana hingga kertas foto itu sobek dan rusak. Waktuku tidak banyak. Aku tidak tahu kapan Bram akan menyusul. Atau mungkin dia terlalu sibuk menimang bayi haramnya itu. Aku harus pergi malam ini juga. Aku tidak sudi tidur satu detik pun lagi di bawah atap yang sama dengan pengkhianat. Aku menarik koper besar dari atas lemari. Dengan gerakan kasar, aku membuka lemari pakaian. Aku hanya mengambil barang-barangku. Baju kerjaku, pakaian santai, dan dokumen-dokumen penting. Ijazah, akta kelahiran, surat tanah warisan nenekku, dan buku tabungan. Saat tanganku meraih kotak perhiasan di laci terdalam, mataku tertumbuk pada sebuah struk belanja yang tergeletak sembarangan di sana. Mungkin Bram lupa membuangnya, atau dia terlalu percaya diri aku tak akan mengecek laci pribadinya. Aku mengambil kertas kecil itu. Baby Soap, Little Star, Stroll High-End perlengkapan bayi lengkap. Total, 15 juta rupiah. Tanggal transaksinya 3 hari yang lalu. Darahku mendidih. Dadaku naik turun menahan amarah yang meledak di ubun-ubun. 15 juta? Uang dari mana dia? Gaji Bram sebagai supervisor logistik memang lumayan, tapi kami punya cicilan rumah dan mobil. Kami selalu berhemat. Dia bahkan sering memintaku menunda membeli skincare mahal dengan alasan, nabung buat masa depan. Masa depan siapa? Masa depan anak Lina ternyata. Firasat buruk menyergapku. Dengan cepat aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Aku mengecek rekening tabungan bersama kami. Rekening yang kami siapkan untuk dana darurat dan program bayi tabung yang rencananya akan kami jalani tahun depan. Angka di layar ponsel itu membuatku ternganga. Saldonya nyaris nol. Hanya tersisa Rp500.000. Riwayat transaksi menunjukkan penarikan besar-besaran selama 3 bulan terakhir. Transfer ke rekening atas nama Lina. Transfer ke rumah sakit. Transfer ke toko perlengkapan bayi. Bajingan, teriakku. Suaraku menggema di kamar kosong itu. Aku terduduk lemas di lantai, di antara pecahan kaca dan baju-baju yang berserakan. Air mataku tumpah lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa dikhianati yang begitu total. Mereka tidak hanya menghancurkan hatiku, tapi juga merampok masa depanku. Uang itu adalah hasil kerjaku juga. Aku bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta. Gajiku bahkan sedikit lebih besar dari Bram, dan aku selalu menyisihkan 70% pendapatanku ke rekening itu. Ternyata selama ini aku bekerja keras membanting tulang hanya untuk membiayai persalinan adikku dengan suamiku sendiri. Baik, gumamku sambil menghapus air mata dengan kasar. Aku berdiri, menyalurkan kemarahan itu menjadi tenaga. Kalian mau main kotor? Kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Aku tidak jadi mengambil semua baju. Aku hanya membawa yang penting. Sisanya kubiarkan. Cincin kawin emas putih yang melingkar di jari manisku kulepas. Aku meletakkannya di atas meja rias, tepat di sebelah struk belanja Baby Soap itu. Pesan yang jelas, aku tahu semuanya, dan ini sudah berakhir. Sebelum keluar, aku mengambil laptop kerjaku. Aku keluar dari rumah itu, menyeret koper dengan bunyi roda yang beradu dengan paving block. Aku tidak menoleh lagi. Aku memacu motorku menuju sebuah hotel melati di pinggiran kota. Aku butuh tempat yang murah untuk sementara, karena aku harus berhemat. Uang di rekening pribadiku cukup untuk hidup beberapa bulan, tapi aku harus pintar mengatur strategi. Aku tidak akan pulang ke rumah orang tuaku, tempat itu sekarang adalah neraka bagiku. Malam itu, di kamar hotel yang berbau rokok dan berseprai kusam, aku tidak bisa tidur. Ponselku bergetar terus-menerus. 40 panggilan tak terjawab, Bram. 15 panggilan tak terjawab, Ibu. 10 panggilan tak terjawab, Ayah. Lalu pesan WhatsApp bermunculan. Bram, Ran, tolong angkat. Aku bisa jelasin. Uang itu aku pinjam, nanti aku ganti. Jangan pergi, Ran. Aku di rumah. Kamu di mana? Ibu, pulanglah. Nak, jangan bikin malu keluarga. Kita selesaikan baik-baik. Kasihan Lina baru melahirkan, jangan ditambah beban pikiran. Membaca pesan ibu, tanganku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Kasihan Lina?
Bagaimana dengan aku? Apakah aku bukan anaknya? Apakah perasaanku hanyalah sampah bagi mereka? Aku memblokir nomor ibu, ayah, dan Lina. Untuk Bram, aku mengetik satu pesan terakhir sebelum memblokirnya. Uang itu bukan pinjaman, itu pencurian. Tunggu surat panggilan pengadilan. Jangan cari aku kalau tidak mau aku teriak maling di depan kantormu. Setelah itu, aku mematikan ponsel. Aku menatap langit-langit kamar yang berjamur. Kesunyian malam ini mencekam, tapi di dalamnya aku menemukan satu tekad. Aku akan merebut kembali hakku. Harta Gonogini, harga diri, dan kebahagiaanku. Pagi datang dengan cahaya abu-abu yang suram. Mataku bengkak, tapi pikiranku jernih. Hari ini aku tidak boleh terlihat lemah. Aku punya pekerjaan yang harus kujaga. Kantorku adalah satu-satunya tempat waras yang tersisa dalam hidupku. Aku mandi, merias wajah sedikit lebih tebal untuk menutupi mata pandaku, dan mengenakan blazer terbaikku. Di cermin, aku melihat wanita yang berbeda. Sorot mata yang dulu lembut kini menajam. Aku tiba di kantor pukul 8 tepat. Suasana kantor yang sibuk sedikit menenangkan gemuruh di dadaku. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10, resepsionis menghubungiku. "Bu Rania, ada tamu di lobi," katanya suami ibu, Pak Bram. "Kelihatannya penting, Bu." Beliau maksa masuk. Jantungku berdegup kencang, tapi aku menahannya. Bilang saya sedang meeting penting. Kalau dia memaksa, panggil security. Usir dia. "Baik, Bu." 5 menit kemudian, ponsel kantor berbunyi lagi. "Bu, Pak Bram teriak-teriak di lobi. Katanya ibu bawa lari dokumen penting." Aku menggeram. Dia mencoba memutarbalikkan fakta? Dia mencoba mempermalukanku di tempat kerjaku? Aku berdiri, merapikan blazerku, dan berjalan keluar ruangan dengan langkah lebar. Beberapa rekan kerja menatapku bingung, tapi aku mengabaikan mereka. Sesampainya di lobi, aku melihat Bram sedang berdebat dengan 2 orang security. Penampilannya kacau. Kemejanya kusut, wajahnya belum dicukur, dan matanya merah. Sangat kontras dengan Bram yang biasanya rapi dan wangi. Saat melihatku, dia langsung melepaskan diri dari pegangan security. "Rania, kamu apa-apaan sih blokir aku? Pulang, Ran. Kita bicara di rumah," bentaknya. Suaranya cukup keras, hingga membuat beberapa klien yang sedang menunggu di sofa menoleh. Aku berjalan mendekat, berhenti 2 meter di depannya. Wajahku datar, tanpa emosi. "Rumah yang mana, Mas?" "Rumah yang kamu beli perabotnya pakai uang tabungan kita untuk anak harammu?" Tanyaku dengan suara tenang namun tajam, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Wajah Bram memerah padam. "Jangan bicara sembarangan di sini. Itu urusan rumah tangga." "Urusan rumah tangga?" Aku tertawa sinis. "Saat kamu tidur dengan adik kandungku sampai dia hamil, dan saat kamu menguras rekening kita sampai 0 untuk biaya lahirannya kemarin, kamu sudah membawa urusan ini keluar dari kamar tidur, Mas." Hening. Lobi kantor yang tadinya bising seketika senyap. Resepsionis menutup mulutnya karena kaget. Beberapa orang berbisik-bisik. Bram tampak gelagapan. Dia tidak menyangka aku akan membongkar aibnya di depan umum. Dia pikir aku Rania yang penurut, yang akan menjaga aib suami demi kehormatan. "Ran, tolong." Suaranya merendah, memohon. "Jangan begini. Karirku bisa hancur kalau orang tahu." "Oh, kamu takut karirmu hancur?" Aku melangkah maju 1 langkah lagi, menatap matanya lekat-lekat. "Harusnya kamu pikirkan itu sebelum membuka resleting celanamu di depan adik iparmu sendiri." Aku menoleh ke arah security. "Pak, tolong usir orang ini. Dia mengganggu kenyamanan kantor. Kalau dia datang lagi, langsung lapor polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan." "Baik, Bu Rania." 2 security bertubuh kekar itu langsung menyeret Bram. "Rania, kamu istri durhaka. Kamu nggak punya hati," teriak Bram saat diseret keluar pintu kaca. Aku berdiri tegak sampai bayangannya menghilang. Dadaku bergemuruh kencang, tanganku gemetar hebat di samping tubuhku, tapi aku tidak menangis. "Bu Rania, Ibu oke?"
Tanya Siska, staf adminku, dengan wajah khawatir. Aku menarik napas panjang, lalu berbalik menghadap mereka. Saya oke. Maaf atas keributan tadi. Kembali bekerja semuanya. Aku berjalan kembali ke ruanganku. Begitu pintu tertutup, aku langsung merosot di balik pintu. Lututku lemas. Itu adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Mempermalukan orang yang pernah kucintai setengah mati. Tapi rasa puas itu ada. Sedikit demi sedikit, aku mengambil kembali kendali atas hidupku. Siang harinya, aku izin keluar kantor sebentar. Tujuanku satu, kantor pengacara. Aku menemui Pak Haris, pengacara senior kenalan bosku yang terkenal garang dalam kasus perceraian. Di ruangannya yang dingin, aku menumpahkan segalanya. Bukti transfer yang sempat ku screenshot, foto struk belanja, dan kesaksian tentang kejadian di bidan kemarin. Pak Haris mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk sambil mencatat. Kasus ini kuat, Bu Rania, kata Pak Haris sambil melepas kacamatanya. Perzinahan dengan saudara kandung istri adalah pelanggaran berat, baik secara agama maupun sosial. Kita bisa menuntut cerai sekaligus ganti rugi atas harta bersama yang disalahgunakan. Tapi apa, Pak? Prosesnya akan menyakitkan. Pihak sana pasti akan membela diri. Orang tua ibu mungkin akan dipanggil sebagai saksi. Ibu siap melawan orang tua sendiri di pengadilan? Pertanyaan itu menohokku. Melawan ayah dan ibu? Orang yang membesarkanku? Aku teringat wajah ibu yang memelas memintaku mengalah demi Lina. Aku teringat ayah yang diam saja saat harga diriku diinjak-injak. Mereka sudah memilih pihak. Mereka memilih Lina dan cucu laki-laki mereka. Saya siap, Pak, jawabku mantap. Mereka sudah bukan orang tua saya saat mereka memutuskan melindungi perzinahan itu. Baik. Kita ajukan gugatan cerai dan tuntutan pengembalian harta Gonogini besok pagi. Siapkan mental ibu. Keluar dari kantor pengacara, langit sore terlihat kemerahan. Aku merasa lelah, sangat lelah. Tapi ponselku berbunyi lagi. Kali ini sebuah nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya, mengira itu klien. Halo? Mbak Rania? Suara itu, suara serak dan berat. Itu suara Rudi, mantan suami Lina. Rudi? Iya, Mbak. Maaf ganggu. Saya dengar Lina sudah melahirkan. Iya, jawabku singkat. Dan saya dengar, Mbak sudah tahu siapa bapaknya. Suara Rudi terdengar getir. Iya, Ruth. Ternyata selama ini kamu yang benar. Maaf aku sempat mikir buruk soal kamu yang ninggalin Lina. Nggak apa-apa, Mbak. Aku cuma mau bilang kalau Mbak butuh saksi, aku siap. Aku punya bukti chat Lina sama Bram waktu mereka selingkuh dulu. HP lama Lina ketinggalan di rumahku sebelum dia minggat. Awalnya aku simpan karena jijik mau bacanya, tapi kayaknya Mbak butuh itu. Mataku membelalak. Bukti chat? Itu adalah kartu as. Kamu serius, Ruth? Serius, Mbak. Aku juga sakit hati. Kita sama-sama korban, Mbak. Ayo kita bikin mereka bayar. Senyum tipis terukir di bibirku. Bantuan datang dari arah yang tak terduga. Kapan kita bisa ketemu, Ruth? Nanti malam di kafe biasa. Aku bawa HP-nya. Aku menutup telepon dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Tuhan tidak tidur. Dia mengirimkan amunisi saat aku sedang bersiap perang. Malam itu, aku duduk di kafe, menatap jalanan kota yang padat. Aku sendirian, terusir dari rumahku, dikhianati keluargaku. Tapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Denting notifikasi masuk. Email dari bosku. Subjek, promosi kepala cabang Kalimantan isi, Rania, tawaran bulan lalu masih berlaku. Jika kamu mau mengambil tantangan ini, fasilitas rumah dinas dan mobil siap. Gaji naik 2x lipat. Saya butuh jawaban lusa. Kalimantan. Jauh dari kota ini, jauh dari kenangan busuk Bram dan Lina. Kesempatan untuk memulai hidup baru dengan gaji besar, posisi tinggi, dan kekuasaan. Aku menatap layar laptop. Tanganku bergerak mengetik balasan. Dalam hatiku berbisik, tunggu aku sukses. Bram. Tunggu aku kaya raya.
Saat itu terjadi, aku pastikan kamu dan keluarga kecil bahagia MU itu hanya debu di bawah sepatuku. Dan malam ini, di bab 2 kehidupanku yang baru, aku menekan tombol send. Saya terima tawarannya, Pak. Saya siap berangkat segera setelah urusan pengadilan selesai. Perang baru saja dimulai. Pertemuan dengan Rudy di kafe malam itu membuka mataku selebar-lebarnya. Kami duduk di pojok ruangan yang remang, 2 orang yang terluka oleh belati yang sama. Rudy menyerahkan sebuah ponsel layar retak padaku. Buka galeri, Mbak. Folder, bukti. Siapin hati Mbak, ujar Rudy pelan. Wajahnya tampak lelah, gurat kekecewaan masih jelas di sana. Dengan tangan gemetar, aku membuka folder itu. Isinya adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Bram dan Lina. Tanggalnya ya Tuhan, tanggalnya mundur sampai setahun yang lalu. Jauh sebelum Lina hamil. Ada satu percakapan yang membuat darahku berhenti mengalir. Lina, Mas, Mbak Rania curiga enggak? Bram, enggak lah. Dia kan polos. Baca, bodoh. Dia percaya aja aku lembur. Padahal aku lagi kangen sama kamu. Lina, hahaha. Kasihan ya Mbak Rania. Mandul, enggak tahu apa-apa lagi. Mending mas sama aku aja. Subur. Bram, sabar ya, sayang. Nunggu momen pas buat cerain dia. Hartanya lumayan buat modal kita nanti. Aku meletakkan ponsel itu di meja. Rasanya ingin muntah. Mandul, dan bodoh. Itulah panggilan sayang mereka untukku di belakang punggungku. Dan yang lebih menyakitkan, ada chat dari ibu ke Lina yang di-forward ke Bram. Ibu, Lin, hati-hati. Jangan sampai Rania tahu dulu. Bapakmu bilang tunggu Lina lahiran baru kita cari cara ngomong ke Rania. Biar dia nerima nasib. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya dingin yang membeku di dada. Terima kasih, Ruth. Ini lebih dari cukup untuk memusnahkan mereka, kataku datar. Rudy mengangguk. Habisi mereka, Mbak. Demi aku juga. 2 minggu kemudian, sidang pertama digelar di pengadilan agama. Agendanya mediasi. Aku datang bersama Pak Haris. Penampilanku rapi, kemeja putih dan celana bahan hitam, kacamata hitam menutupi mataku yang tajam. Aku tidak terlihat seperti istri yang diceraikan, aku terlihat seperti eksekutor. Di ruang tunggu, mereka sudah ada di sana. Rombongan sirkus yang menyedihkan. Bram terlihat kurus, matanya cekung. Lina duduk di kursi roda, entah drama apa lagi ini, sambil menggendong bayi merah itu. Ibu dan ayah duduk mengapit mereka, wajah mereka tegang. Saat melihatku, ibu langsung berdiri. Matanya berkaca-kaca. Rania. Aku mengangkat tangan, menahan langkahnya. Jaga jarak, Bu. Saya di sini sebagai penggugat, Anda pihak tergugat. Ran, ini adikmu, ini keponakanmu. Ibu terisak. Lihat bayinya, Ran. Mirip Bram. Ini darah daging suamimu. Kalimat itu justru memantik api amarahku. Justru karena itu darah daging suami saya dengan adik saya, makanya saya jijik. Bu, jangan bawa-bawa bayi itu untuk memancing simpati saya. Bayi itu bukti dosa kalian. Kami masuk ke ruang mediasi. Mediator, seorang bapak parubaya yang tampak sabar, mencoba mendamaikan. Pak Bram, Bu Rania, perceraian itu dibenci Tuhan. Apakah tidak bisa dibicarakan lagi? Apalagi ada anak. Oh, maaf, Bu Rania belum punya anak ya? Tanya mediator itu hati-hati. Saya tidak punya anak, Pak. Tapi suami saya punya anak dengan adik kandung saya sendiri saat masih berstatus suami saya. Potongku tegas. Pak mediator terbatuk. Kaget. Ia menatap Bram. Benar itu, Pak Bram? Bram menunduk. Itu kehilafan, Pak. Saya mau bertanggung jawab. Saya mau menikahi Lina, tapi saya tidak mau menceraikan Rania. Saya sanggup poligami. Saya masih sayang Rania. Lina di sebelahnya memegang tangan Bram erat, menatapku dengan tatapan memelas yang dibuat-buat. Mbak Rania, izinkan aku jadi madumu. Mbak, kita besarkan anak ini sama-sama. Aku nggak sanggup kalau Mas Bram pergi, tapi aku juga nggak mau misahin kalian. Aku tertawa.
Keras dan lantang di ruang sempit itu. Poligami? Kamu pikir kamu sultan? Kamu mau poligami pakai uang siapa? Uang tabungan saya yang kamu curi? Aku memberi kode pada Pak Haris. Pengacaraku itu mengeluarkan tumpukan bukti di atas meja. Bapak mediator yang terhormat, Pak Haris memulai. Klien saya menolak damai. Alasannya bukan hanya perselingkuhan, tapi juga incest, hubungan sedarah ipar, dan penggelapan dana. Ini bukti mutasi rekening. Saudara Bram menguras 150 juta rupiah tabungan bersama untuk membelikan barang mewah bagi selingkuhannya. Dan ini, Pak Haris mengeluarkan transkrip chat dari HP Lina yang didapat dari Rudi. Bukti bahwa pernikahan ini sudah direncanakan untuk dihancurkan demi menguasai harta klien saya. Wajah Bram pucat pasi. Ayah yang sedari tadi diam, gemetar memegang tongkatnya. Rahasia busuk mereka telanjang di meja hijau. Bram menyebut saya, mandul, dan bodoh di chat itu. Kataku, menatap lurus ke mata Bram. Kamu bilang hartaku lumayan buat modal kalian. Nah, sekarang dengar baik-baik. Aku berdiri, menumpukan kedua tangan di meja. Aku tuntut cerai. Aku tuntut pengembalian dana 150 juta itu secara tunai, paling lambat 1 bulan dari sekarang. Dan rumah itu atas nama kita berdua. Aku minta rumah itu dijual dan hasilnya dibagi 2, setelah dipotong hutangmu padaku. Kalau kamu tidak bisa bayar, aku akan sita bagianmu. Ran. Kamu mau kami tinggal di mana? Teriak Lina, lupa dengan akting lemahnya. Aku baru melahirkan. Bayiku butuh rumah yang layak. Itu urusanmu, jawabku dingin. Minta sama bapak ibumu yang merestui perselingkuhanmu. Atau, sewa kontrakan petak. Sesuai dengan gaji Bram yang sebenarnya pas-pasan tanpa bantuanku. Suasana ricuh. Mediasi gagal total. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Seperti ada batu gunung yang diangkat dari pundakku. Di lorong pengadilan, ayah mengejarku. Rania, berhenti. Suara ayah menggelegar, suara yang dulu selalu kupatuhi. Aku berhenti, berbalik perlahan. Kamu tega mempermalukan bapak? Kamu tega bikin adikmu luntang-lantung. Ayah menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar. Di mana hati nuranimu? Bapak tidak pernah mengajarkan kamu jadi anak durhaka. Aku menatap ayah. Dulu, dia adalah pahlawanku. Sekarang, dia hanya orang tua asing yang egois. Dan bapak, balasku lirih namun tajam. Bapak mengajarkan agama, tapi bapak membiarkan zina di depan mata. Bapak tahu Lina hamil anak Bram, tapi bapak diam. Bapak takut malu di depan tetangga, tapi bapak tidak takut menghancurkan hati anak bapak yang ini. Aku menepuk dadaku sendiri. Mulai hari ini, Pak, anggap Rania sudah mati. Anak bapak cuma Lina. Uruslah dia. Uruslah menantu kesayangan bapak itu. Jangan pernah cari saya lagi. Aku berbalik dan berjalan cepat meninggalkan gedung pengadilan. Di belakangku, terdengar suara ibu menangis histeris memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Sedikit pun tidak. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari dugaan, karena bukti yang kami ajukan sangat kuat dan Bram tidak punya biaya untuk menyewa pengacara hebat. Dia kalah telak. Hakim mengetuk palu. Aku resmi menjanda. Sesuai putusan pengadilan, rumah kami harus dijual. Karena Bram tidak punya uang untuk menebus bagianku, dan dia juga harus mengembalikan uang tabungan yang dia curi, akhirnya dia menyerah. Rumah itu dijual cepat pada seorang investor kenalan Pak Haris dengan harga sedikit di bawah pasar agar cepat laku. Hari terakhir di kota ini, aku datang ke rumah itu untuk mengawasi pengosongan barang. Bram, Lina, dan orang tuaku sedang mengangkut barang-barang mereka ke sebuah mobil pick-up sewaan. Mereka terlihat menyedihkan. Lina menggendong bayinya yang menangis kepanasan. Bram mengangkat kardus dengan keringat bercucuran. Mereka harus pindah ke rumah kontrakan kecil di gang sempit. Karena rumah orang tuaku di desa juga sudah penuh sesak dan ayah sedang sakit-sakitan karena stres memikirkan aib yang mulai tercium tetangga. Terima kasih kepada Bu Bariah yang mulutnya secepat kilat menyebarkan berita perceraian kami. Aku berdiri di samping mobil sedan baruku, fasilitas dari kantor baruku, sambil melipat tangan.
Bram berjalan melewatinya sambil membawa kipas angin butut. Dia berhenti sejenak, menatapku. Puas kamu, Ran? Tanyanya lirih. Belum, jawabku santai. Ini baru permulaan, Bram. Kamu baru kehilangan rumah. Tunggu sampai kamu merasakan susahnya membesarkan anak dengan gaji UMR yang dipotong hutang. Aku minta maaf. Simpan maafmu. Tidak laku di bank. Lina mendekat, matanya nyalang penuh kebencian. Sombong banget sih lu, Mbak. Mentang-mentang sekarang punya duit. Ingat, harta nggak dibawa mati. Betul, sahutku sambil tersenyum miring. Harta nggak dibawa mati. Tapi tanpa harta, hidupmu kayak neraka, kan? Nikmati neraka duniamu, adikku sayang. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin. AC mobil terasa sejuk menerpa wajahku. Kaca jendela kuturunkan sedikit. Oh ya, Bu, Pak, kataku pada orang tuaku yang berdiri mematung di teras yang kini bukan milik kami lagi. Jaga kesehatan. Biaya rumah sakit mahal. Dan saya tidak akan menyumbang 1 rupiah pun. Aku menginjak gas. Mobilku melaju meninggalkan mereka yang berdiri di tengah debu dan keputusasaan. Di spion, aku melihat mereka semakin mengecil, hingga akhirnya hilang di tikungan. Sore itu juga, aku menuju bandara. Pesawat Garuda Indonesia yang akan membawaku ke Balikpapan sudah menunggu. Aku menyeret koperku, melangkah masuk ke Garbarata. Saat pesawat lepas landas, aku melihat ke bawah. Kota ini, dengan segala kenangan manis dan pahitnya, perlahan menjauh. Rumah tanggaku yang hancur, keluargaku yang pengkhianat, semuanya tertinggal di bawah sana. Di depanku terbentang awan putih dan langit biru yang luas. Kalimantan menunggu. Jabatan baru menunggu. Kehidupan baru menunggu. Selamat tinggal, Rania yang lemah, bisikku pada pantulan wajahku di jendela pesawat. Selamat datang, Rania yang tak terkalahkan. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam sebulan ini, aku tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. 5 tahun kemudian. Langit Balikpapan sore ini berwarna jingga keemasan, memantul indah di kaca gedung pencakar langit tempatku berdiri. Di lantai 15 ini, aku memandang hiruk-pikuk kota dari balik jendela kaca besar di ruanganku. Ruangan berpendingin udara dengan wangi aromaterapi cendana yang menenangkan, meja mahoni besar yang mengkilap, dan plakat emas bertuliskan, Rania Salsabila, Direktur Regional Kalimantan. 5 tahun. Waktu yang cukup lama untuk membunuh Rania yang cengeng, dan waktu yang cukup singkat untuk melahirkan Rania yang tak tersentuh. Bu Rania, suara sekretarisku, Tiara, terdengar dari interkom. Mobil jemputan untuk ke gala dinner pengusaha nasional sudah siap di lobi. Dan ada kiriman bunga lagi dari Pak Handoko, pemilik tambang itu. Aku tersenyum tipis, nyaris tak terlihat. Buang bunganya, Tiara. Saya tidak suka pria yang mencoba membeli perhatian saya dengan mawar impor. Bilang padanya, kalau mau perhatian saya, tanda tangani kontrak kerjasama senilai 10 miliar yang saya ajukan kemarin. Baik, Bu. Ibu memang sadis. Tiara terkekeh kagum. Aku memutar tubuh, menatap pantulan diriku di cermin besar. Gaun malam sutra berwarna marun membalut tubuhku yang kini jauh lebih terawat. Rambutku dipotong bob sebahu, memberi kesan tegas dan modern. Di leherku melingkar kalung berlian, bukan pemberian suami, tapi hasil bonus akhir tahunku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang menangisi suami yang selingkuh di bidan desa. Aku adalah wanita yang disegani di dunia bisnis logistik dan properti Kalimantan. Tapi, meski aku sudah memiliki segalanya di sini, ada satu lubang hitam di masa lalu yang belum tertutup sempurna. Dendam itu tidak hilang. Ia hanya tidur, menunggu waktu yang tepat untuk bangun dan memangsa mereka yang dulu mencabik-cabik hatiku. Dan malam ini, genderang perang itu akan kembali kutabuh. Sementara itu, ribuan kilometer di seberang laut, di sebuah kota kecil di Jawa yang dulu kusebut rumah. Suasana panas dan pengap memenuhi rumah kontrakan tipe 21 yang ket temboknya mulai mengelupas. Suara kipas angin yang berderit kalah keras dengan suara teriakan seorang wanita. Mas, susu Dito habis. Kamu tuh gimana sih? Gajian kan baru kemarin, masa udah ludes? Lina melempar kaleng susu kosong ke lantai.
Wajah cantiknya yang dulu ia banggakan kini terlihat kusam. Ada kerutan halus di ujung matanya, dan tubuhnya tak lagi ramping seperti dulu. Mengurus anak balita yang hiperaktif dan rumah tangga yang serba kekurangan, telah menggerogoti kecantikannya. Bram duduk di sofa busa yang sudah jebol, memijat pelipisnya yang berdenyut. Kemeja kerjanya lusuh. Ia sekarang hanya bekerja sebagai staf gudang biasa di sebuah pabrik tekstil, setelah dipecat dari perusahaan lamanya karena performa kerja yang buruk pasca skandal perceraian kami. Lina, kamu bisa hemat dikit nggak sih? Bentak Bram, kesabarannya habis. Gajiku dipotong kasbon terus buat bayar utang bapak kamu yang sakit-sakitan itu. Obat ibu juga mahal. Kamu pikir aku nyetak duit? Oh, jadi kamu nyalahin orang tuaku. Lina melotot, matanya nyalang. Dulu waktu kamu nidurin aku, kamu janji bakal bahagiain aku. Mana buktinya? Kita tinggal di kontrakan tikus ini udah 5 tahun. Mas, aku malu sama temen-temenku. Malu sama tetangga. Malu? Bram berdiri, menunjuk wajah istrinya. Harusnya kamu mikir. Kalau dulu kamu gak gatel godain aku masih hidup enak sama Rania. Rania itu pinter atur duit, gak kayak kamu yang taunya cuma belanja. Halah, Rania lagi, Rania lagi. Lina berteriak histeris. Sana balik ke mantan istrimu yang mandul itu. Itu juga kalau dia mau nerima sampah kayak kamu. Plah, tamparan keras mendarat di pipi Lina. Hening. Dito, anak hasil perselingkuhan mereka yang kini berusia 5 tahun, menangis kencang di pojok ruangan melihat orang tuanya bertengkar. Pemandangan yang hampir terjadi setiap hari. Bram menatap tangannya sendiri dengan gemetar. Dia baru saja menampar wanita yang dulu dia perjuangkan mati-matian, hingga mengorbankan istri yang setia. Penyesalan itu datang bagai ombak pasang yang menghantam karang setiap malam. Dia rindu Rania. Rindu masakan Rania yang selalu hangat saat dia pulang kerja. Rindu pijatan Rania. Rindu senyum tulus Rania yang tak banyak menuntut. Sekarang, dia terjebak dengan Lina yang manja, boros, dan temperamental. Serta mertua, orang tua Rania dan Lina, yang sakit-sakitan dan menjadi beban finansialnya. Ayah Rania kini terkena stroke ringan, sementara ibunya menderita diabetes. Mereka tinggal menumpang di kontrakan sempit ini karena rumah di desa sudah dijual untuk menutup hutang rentenir. Hutang yang mereka buat karena gaya hidup Lina yang tak mau kalah dari tetangga. Bapak, Ibu. Suara parau ayah terdengar dari kamar belakang. Lina mengusap pipinya yang merah, menatap Bram dengan benci, lalu membanting pintu kamar mandi. Bram menghela napas panjang, merogoh saku celananya, mengambil ponsel bututnya yang layarnya retak. Dia membuka Facebook, sebuah kebiasaan menyedihkan yang ia lakukan diam-diam. Dia mengetik nama di kolom pencarian, Rania Salsabila. Profil itu muncul. Terbuka untuk umum. Postingan terbaru, baru diunggah 1 jam yang lalu. Foto Rania sedang berdiri di podium, memegang piala penghargaan, tersenyum anggun di sebelah seorang menteri. Caption, "Terima kasih atas penghargaan, Women Entrepreneur of the Year. Kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Next project, membangun kampung halaman." Jantung Bram seakan berhenti berdetak. Matanya membelalak menatap layar ponsel. Rania, dia terlihat bersinar. Dia terlihat mahal. Dan, kampung halaman? Apa maksudnya? Lina, panggil Bram, suaranya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena takut. Lina keluar dari kamar mandi, masih sesenggukan. Apa lagi? Bram menyodorkan ponselnya. Lihat ini. Lina menyipitkan mata, melihat foto itu. Detik berikutnya, ia merebut ponsel itu dengan kasar. Matanya menelusuri setiap inci foto Rania. Gaunnya, kalungnya, pialanya, dan senyum kemenangannya. Ini beneran Mbak Rania? Suara Lina tercekat. Ada rasa iri yang membakar dadanya hingga sesak. Dia sukses banget. Dia jadi direktur, Lin. Dia kaya raya sekarang. Gumam Bram, ada nada kekaguman yang tak bisa disembunyikan, yang membuat Lina semakin panas. Sombong. Lina melempar ponsel itu ke sofa. Paling juga dia jadi simpanan pejabat. Mana mungkin dia bisa sekaya itu sendirian.
Tapi jauh di lubuk hatinya, Lina tahu itu bohong. Rania selalu cerdas. Rania selalu gigih. Hanya saja dulu, Rania mendedikasikan kegigihannya untuk mengurus Bram, bukan karirnya. Sekarang, setelah beban itu hilang, Rania terbang tinggi. Dia nulis next project membangun kampung halaman. Bram bergumam pelan, keringat dingin menetes di pelipisnya. Lin, aku punya firasat buruk. Keesokan harinya, di kantor pusat pabrik tekstil tempat Bram bekerja. Suasana pabrik sedang heboh. Desas-desus beredar bahwa pabrik yang sedang krisis keuangan ini akan diakuisisi oleh investor besar dari luar pulau. Semua karyawan dikumpulkan di aula besar. Bram berdiri di barisan belakang bersama buruh gudang lainnya, mengenakan seragam biru kusam yang penuh noda oli. Dia merasa lelah dan lapar karena tadi pagi hanya sarapan gorengan sisa kemarin. Perhatian semuanya. Manajer pabrik naik ke atas panggung. Wajahnya tegang namun penuh harap. Hari ini adalah hari bersejarah. Pabrik kita resmi diselamatkan dari kebangkrutan. Saham mayoritas telah dibeli oleh perusahaan RS Group dari Kalimantan. Tepuk tangan riuh terdengar. Bram ikut tepuk tangan dengan lemas, bersyukur dia tidak jadi di PHK. Dan hari ini, lanjut manajer, CEO dari RS Group hadir langsung untuk meninjau aset barunya dan melakukan restrukturisasi. Mari kita sambut, Ibu Rania Salsabila. Jack. Darah Bram membeku. Kakinya lemas seketika. Pintu aula terbuka lebar. Beberapa pengawal berbadan tegap masuk, membuka jalan. Dan di sanalah dia. Rania berjalan masuk dengan langkah tegap. Dia mengenakan setelan blazer putih bersih yang membalut tubuhnya dengan sempurna, kacamata hitam yang disematkan di kepala, dan tas tangan bermerek yang harganya mungkin setara dengan gaji Bram selama 5 tahun. Dia berjalan membelah kerumunan karyawan yang menatapnya dengan kagum. Aroma parfum mahalnya menguar, menenggelamkan bau keringat di aula itu. Bram mencoba menyembunyikan wajahnya di balik punggung temannya, tapi tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin bos baruku adalah mantan istriku. Rania naik ke panggung. Dia menerima mic, tersenyum, tapi matanya dingin menyapu seluruh ruangan. Selamat pagi, sapanya. Suaranya berwibawa, jauh berbeda dengan suara lembut yang dulu biasa menyambut Bram pulang kerja. Saya Rania. Saya pemilik baru tempat ini. Mulai hari ini, aturan main berubah. Saya menghargai kerja keras, kejujuran, dan loyalitas. 3 hal yang sangat saya junjung tinggi karena saya pernah kehilangan ketiganya di masa lalu. Beberapa karyawan tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi Bram tahu, itu sindiran tajam. Mata Rania terus bergerak, memindai wajah-wajah di hadapannya. Dan kemudian, tatapan itu berhenti. Terkunci. Mata kami bertemu. Bram merasa seperti ditelanjangi di depan ratusan orang. Rania menatapnya bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan seorang ratu yang melihat kecoa. Tatapan yang merendahkan. Sudut bibir Rania terangkat sedikit. Sebuah senyum miring yang mengerikan. Pak Manayer, panggil Rania tanpa memutus kontak mata dengan Bram. Ya, Bu. Manayer mendekat dengan gugup. Saya minta daftar karyawan gudang di meja saya 10 menit lagi. Saya dengar ada banyak ketidakefisienan di sana. Kita perlu bersih-bersih, ucap Rania tegas. Bram menelan ludah. Bersih-bersih. Dia tahu apa artinya itu. Setelah pidato singkat itu, Rania turun dari panggung. Rombongan manajemen mengikutinya. Saat dia melewati barisan tempat Bram berdiri, dia berhenti sejenak. Jarak mereka hanya 1 meter. Mas Bram, sapanya pelan. Teman-teman di sekitar Bram kaget. Loh, Mas Bram kenal sama ibu bos? Bisik mereka. Bram tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Rania melepas kacamata hitamnya, menatap Bram dari ujung rambut yang kusam sampai ujung sepatu safety yang bolong. Apa kabar? Tanyanya ringan. Kudengar hidupmu berwarna. Ran? Suara Bram tercekat, serak. Bu Rania, koreksi Rania tajam. Panggil saya Bu Rania. Kita sedang di tempat kerja, dan kamu adalah bawahan saya. Salah satu bawahan level paling bawah, kalau saya tidak salah lihat seragammu. Rania mendekatkan wajahnya sedikit,
berbisik sehingga hanya Bram yang bisa mendengar. Selamat datang di nerakaku, Mas. Siapkan mentalmu. Aku tidak akan memecatmu. Itu terlalu mudah. Aku akan membuatmu melihat kesuksesanku setiap hari, sementara kamu mengais remah-remah gajiku. Sampaikan salamku pada adikku tersayang dan orang tua kita yang soleh itu. Rania menegakkan tubuhnya kembali, lalu berjalan pergi dengan bunyi hak sepatu yang mengetuk lantai dengan irama kemenangan. Ta, ta, ta. Bram merosot ke lantai. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuh. Teman-temannya mengerubunginya. Woi, Bram. Kenapa lu? Lu kenal dia? Bram menatap punggung Rania yang menjauh. Dia menyadari satu hal yang mengerikan, Rania tidak pulang untuk sekadar pamer. Dia pulang untuk menghancurkan sisa-sisa harga diri Bram perlahan-lahan. Malam itu, Bram pulang ke kontrakan dengan wajah seperti mayat hidup. Kenapa lagi sih? Sambut Lina ketus. Bram menatap Lina, lalu menatap Dito, lalu menatap pintu kamar mertuanya. Pabrik dibeli orang, kata Bram lirih. Ya terus? Bagus dong, nggak jadi bangkrut. Kamu gajian lancar, sahut Lina sambil menyuapi Dito. Yang beli Rania, ucap Bram. Sendok di tangan Lina terjatuh. Dentingnya nyaring memecah keheningan malam. Apa? Rania bosku sekarang, Lin. Pabrik itu, tanah ini, semuanya, dia kembali. Dan dia beda banget, Lin. Dia menakutkan. Di kamar belakang, terdengar suara batuk ayah yang semakin keras, seolah alam pun tahu bahwa badai besar baru saja tiba di depan pintu rumah mereka. Di hotel bintang 5 termewah di pusat kota, aku duduk di balkoni kamar Presidential Suite. Di tanganku segelas wine bebas alkohol. Aku menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Haris, pengacaraku dulu yang kini menjadi konsultan hukum perusahaanku. Pak Haris, Bu Rania, instruksi ibu sudah dijalankan. Rumah kontrakan yang ditempati mantan suami ibu dan keluarganya ternyata berdiri di atas tanah sengketa yang baru saja kita menangkan lelangnya. Ibu mau saya kirim surat pengosongan kapan? Aku tersenyum, menyesap minumanku. Rania, jangan sekarang, Pak. Biarkan mereka tidur nyenyak malam ini. Kirim surat kenaikan biaya sewa 300% besok pagi. Kalau mereka tidak sanggup bayar, baru kita usir. Saya ingin melihat mereka mengemis dulu. Aku meletakkan ponsel. Permainan baru saja dimulai. Aku akan menarik ulur nasib mereka seperti layang-layang putus. Selamat tidur, keluargaku sayang, bisikku pada angin malam. Pagi itu, suasana di rumah kontrakan petak Bram dan Lina bukan diawali dengan aroma kopi hangat, melainkan dengan teriakan histeris Lina. Selembar kertas terselip di bawah pintu saat subuh. Amplop coklat dengan kop surat resmi, PT. Properti Sentosa Abadi, anak perusahaan RS Group. 3 juta? Gila. Mereka gila. Lina melempar kertas itu ke wajah Bram yang baru bangun tidur. Mas, baca ini. Uang sewa kontrakan naik jadi 3 juta per bulan, mulai bulan depan. Kalau nggak sanggup bayar, kita dikasih waktu 3x 24 jam buat angkat kaki. Bram mengucek matanya, meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Benar saja. Kenaikan 300% dari harga normal. Di bagian bawah surat, tertanda Direktur Operasional, namun Bram tahu siapa dalang sebenarnya di balik kebijakan gila ini. Ini pasti ulah Rania. Gumam Bram, wajahnya pucat pasi. Dia mau membunuh kita pelan-pelan. Lin? Ya kamu lawan dong, Mas. Kamu kan laki-laki. Teriak Lina sambil membanting panci di dapur sempit yang menyatu dengan ruang tamu. Dito, anak mereka, menangis lagi karena kaget. Masa kita diusir? Ayah lagi sakit, ibu kakinya bengkak. Kita mau tidur di mana? Di kolong jembatan? Bram menatap nanar istri dan anaknya. Gajinya bulan ini sudah habis dipotong kasbon. Sisa uang di dompet hanya cukup untuk bensin dan makan 3 hari. Aku akan coba bicara sama HRD pabrik hari ini. Siapa tahu ada kebijakan pinjaman, ujar Bram putus asa, meski ia tahu itu mustahil. Bram berangkat kerja dengan langkah seret. Sesampainya di pabrik, suasana gudang terasa berbeda. Para buruh sedang berkumpul,
berbisik-bisik sambil menatap ke arah kantor kepala gudang yang baru direnovasi. Kaca kantor itu bening, dan di dalamnya duduk seorang pria dengan kemeja rapi, sedang memeriksa dokumen. Perhatian! Suara Rania menggema dari pengeras suara sentral. Bram tersentak. Suara itu kini menjadi teror baginya. Rania berjalan masuk ke area gudang, diikuti beberapa staf. Dia terlihat menawan dengan setelan jumpsuit abu-abu tua, dan sepatu hak tinggi merah menyala. Kontras sekali dengan lantai gudang yang kusam. "Hari ini saya perkenalkan kepala gudang baru kalian," kata Rania sambil tersenyum misterius. Dia menoleh ke arah kantor kaca itu. "Silakan keluar, Pak Manajer." Pintu terbuka. Pria itu keluar. Mata Bram membelalak sampai rasanya hampir copot. Napasnya tercekat di tenggorokan. Pria itu adalah Rudy, mantan suami Lina. Pria yang dulu dicampakan Lina karena dianggap miskin dan mandul. Kini, Rudy berdiri tegap, tubuhnya lebih berisi, wajahnya bersih, dan penampilannya sangat profesional. "Selamat pagi," sapa Rudy dengan suara bariton yang mantap. Matanya langsung tertuju pada Bram yang berdiri mematung di barisan belakang. Ada kilatan kepuasan di mata Rudy. "Pak Rudy adalah orang kepercayaan saya yang saya bawa dari kantor cabang. Dia akan mengawasi kinerja kalian, terutama kedisiplinan dan kejujuran," ucap Rania. Dia berjalan mendekati Bram, lalu berhenti tepat di depannya. "Mas Bram," panggil Rania lembut namun mematikan. "Kenalkan sama atasan barumu." Bram menunduk, keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ini penghinaan yang sempurna. Dia harus bekerja di bawah perintah mantan suami istrinya, di perusahaan milik mantan istrinya sendiri. "Kenal, Bu?" jawab Bram lirih. "Bagus." "Oh iya, Pak Rudy," Rania menoleh pada Rudy. "Tolong pastikan Bram mendapat tugas yang sesuai dengan kompetensinya. Saya dengar toilet di Blok C mampet dan bau. Mungkin Bram bisa menanganinya sebelum dia menyusun stok barang." Rudy tersenyum miring. "Siap, Bu Direktur. Akan saya pastikan dia bekerja keras." Gelak tawa tertahan terdengar dari buruh-buruh lain. Wajah Bram merah padam, panas seperti terbakar. Harga dirinya diinjak-injak sampai rata dengan tanah. "Silakan bekerja," perintah Rania, lalu berbalik pergi. Sepeninggal Rania, Rudy mendekati Bram. Dia menepuk bahu Bram keras-keras. "Gimana rasanya, Bram?" bisik Rudy. "Gimana rasanya mungut sisa makanan orang lain? Dulu kamu ambil Lina dari saya, sekarang kamu ambil kotoran di toilet pabrik saya. Adil, kan?" Bram mengepalkan tangan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia butuh pekerjaan ini. Dia butuh uang. "Maaf, Pak Rudy, saya permisi ke toilet," ujar Bram kaku, menelan semua amarah dan malunya. Siang harinya, terik matahari serasa memanggang kulit. Di depan gerbang utama kantor pusat RS Group yang megah, sebuah bajai berhenti. Ayah dan ibu turun dengan susah payah. Ayah berjalan menyeret kaki kirinya akibat sisa stroke, dibantu tongkat kayu. Ibu memapahnya sambil menyeka keringat. Pakaian mereka lusuh, jauh dari kata layak untuk memasuki gedung perkantoran elit ini. "Kita harus ketemu Rania, Pak. Cuma dia harapan kita. Kalau kita minta maaf sujud di kakinya, dia pasti luluh." "Rania itu hatinya lembut," kata ibu dengan penuh keyakinan, atau lebih tepatnya delusi. Ibu masih mengingat Rania 5 tahun lalu, bukan Rania yang sekarang. Mereka berjalan menuju pos security. "Maaf, Pak, Bu. Mau kemana?" tanya satpam dengan tegas namun sopan, menghalangi jalan mereka. "Saya mau ketemu anak saya, Rania Salsabila." "Direktur di sini," jawab ibu bangga. Satpam itu mengerutkan kening, menatap penampilan mereka dari atas ke bawah. "Ibu Rania, apa sudah buat janji?" "Loh, mau ketemu anak sendiri kok pakai janji? Bilang saja bapak dan ibunya datang," desak ayah dengan suara parau. Satpam itu memegang handy talkienya. Monitor, lobi. Ada 2 orang tua mengaku orang tua Bu Direktur di pos depan. Penampilan kurang rapi. Mohon petunjuk. Di lantai 15, Rania sedang melihat layar CCTV di iPad-nya sambil menyantap makan siang steak wagyu. Dia melihat orang tuanya di layar itu.
Wajah-wajah yang dulu membuangnya demi Lina. Wajah-wajah yang membiarkan dia hancur. Hatinya berdesir nyeri, tapi akalnya segera membekukan perasaan itu. Jangan lemah, Rania. Mereka kesini bukan karena rindu. Mereka kesini karena butuh uang. Rania menekan tombol interkom ke meja resepsionis. Jangan izinkan masuk, perintah Rania dingin. Bilang pada mereka, Rania Salsabila adalah yatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal 5 tahun lalu saat mereka memilih mengubur keadilan demi menutupi aib. Tetapi, Bu, mereka menangis. Suara resepsionis terdengar ragu. Usir mereka. Atau kamu yang saya pecat. Klik. Sambungan diputus. Di pos Satpam, ibu menangis histeris saat Satpam menyampaikan pesan itu, meski dengan bahasa yang lebih halus. Nggak mungkin. Rania anakku. Rania. Ibu berteriak ke arah gedung tinggi itu, menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Maaf Bu, tolong jangan bikin keributan. Silakan pergi, tegas Satpam sambil menggiring mereka menjauh. Ayah terduduk di trotoar, menangis sesenggukan memeluk tongkatnya. Rasa penyesalan yang terlambat itu menghantam dadanya sesak. Dulu dia yang mengusir Rania, sekarang dia yang terusir. Karma itu nyata, dan rasanya pahit sekali. Sementara itu, di rumah kontrakan, Lina mondar-mandir seperti setrikaan panas. Dito merengek minta es krim, tapi Lina membentaknya. Diam kamu. Ibu lagi pusing. Ponsel Lina berbunyi. Telepon dari ibu. Halo, Bu? Gimana? Dikasih duit sama Mbak Rania? Tanya Lina antusias, tanpa basa-basi menanyakan kabar orang tuanya. Kami diusir. Lin? Suara ibu terdengar lemah dan putus asa. Rania nggak mau nemuin kami. Dia bilang orang tuanya sudah mati. Lina membanting ponselnya ke kasur. Sialan. Dasar anak durhaka. Mentang-mentang kaya jadi lupa daratan. Lina merasa terhina. Kemarahan menguasai akal sehatnya. Dia merasa Rania sengaja melakukan ini untuk mengejeknya. Dia tidak terima. Dia Lina, adiknya yang paling cantik, yang selalu dimanja. Kenapa sekarang dia yang jadi pecundang? Lina menyambar tasnya. Dia ingat, tadi pagi Bram bilang Rania ada di pabrik. Tapi biasanya bos besar makan siang di restoran mewah dekat kawasan industri. Lina tahu tempat itu. Dulu dia sering stalking Instagram orang-orang kaya di sana. Dengan nekat, Lina menitipkan Dito ke tetangga yang sebenarnya sudah muak padanya, lalu naik ojek menuju restoran The Heritage. Sesampainya di sana, Lina dicegat pelayan karena penampilannya yang hanya memakai daster yang ditutupi jaket dan sandal jepit. Tapi Lina melihatnya. Di meja dekat jendela kaca, Rania sedang duduk sendirian, menikmati hidangan penutup. Lina menerobos masuk. Minggir. Gue mau ketemu kakak gue. Keributan itu membuat Rania menoleh. Dia tidak kaget. Dia justru tersenyum tipis, meletakkan sendok peraknya perlahan. Dia memberi isyarat pada pelayan untuk membiarkan Lina mendekat. Lina berjalan menghentak-hentak mendekati meja Rania. Napasnya memburu. Bau keringat dan debu jalanan menguar dari tubuh Lina, bertabrakan dengan aroma AC restoran yang sejuk. Heh, Rania? Bentak Lina. Beberapa pengunjung menoleh kaget. Rania menyeka mulutnya dengan serbet kain dengan anggun. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Kami tidak menerima sumbangan di meja ini. Jangan sok suci lu, Mbak. Lina menunjuk wajah Rania. Lu tega ya naikin sewa kontrakan sampai 300%? Lu mau bunuh bapak sama ibu? Lu mau ponakan lu mati kelaparan? Rania menatap telunjuk Lina, lalu menatap mata adiknya. Tatapannya begitu tajam, hingga Lina merasa ciut seketika. Duduk, perintah Rania pelan tapi penuh kuasa. Lina ragu, tapi akhirnya menarik kursi dan duduk kasar. Pertama, kata Rania tenang. Rumah itu milik perusahaanku. Hak kami menaikkan sewa. Kalau tidak sanggup, silakan pergi. Masih banyak orang yang mau sewa. Kedua, lanjut Rania, mencondongkan tubuhnya. Soal bapak dan ibu, tanyakan pada dirimu sendiri. Lina, siapa yang menghabiskan uang pensiun bapak untuk gaya hidup? Siapa yang bikin bapak stroke karena mikirin hutang? Kamu.
Bukan aku. Itu karena lu pergi. Lu ninggalin kita. Elak Lina. Aku pergi karena suami kamu. Ah maaf. Suami kita waktu itu memilih masuk ke dalam rok kamu. Rania tertawa kecil, tawa yang menusuk. Dan kamu menerimanya dengan senang hati, kan? Wajah Lina merah padam. Lu cemburu kan? Mbak? Lu cemburu karena Mas Bram lebih milih gue. Lu cemburu karena gue bisa kasih dia anak. Rania menyandarkan punggungnya santai. Dia menatap Lina dengan rasa kasihan yang dibuat-buat. Cemburu? Rania terkekeh pelan. Lina, lihat dirimu. Kulitmu kusam, bajumu bau apek. Suamimu cuma tukang bersihin toilet di pabrikku, dan kamu harus ngutang sana-sini buat beli susu. Rania merentangkan tangannya, memamerkan gelang berlian dan suasana restoran mewah itu. Dan lihat aku. Aku punya segalanya. Menurutmu, siapa yang harusnya cemburu? Lina terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik. Fakta itu telanjang di depan matanya. Dia kalah. Kalah telak. Air mata Lina menetes. Kali ini bukan air mata buaya. Ini air mata kekalahan. Mbak, tolongin aku. Mbak. Suara Lina berubah mencicit. Egonya runtuh karena perut yang lapar dan bayangan terusir dari rumah. Pinjami aku uang. Buat bayar sewa bulan ini aja. Dito butuh rumah. Mbak, tolong. Rania menatap adiknya yang kini mengemis. Pemandangan yang sudah ia nantikan selama 5 tahun. Tapi apakah ia puas? Rania membuka tas Hermesnya, mengeluarkan dompet panjang. Dia mengambil beberapa lembar uang merah. 5 lembar. 500.000 rupiah. Dia meletakkan uang itu di atas meja, lalu mendorongnya pelan ke arah Lina. Ambil ini, kata Rania. Mata Lina berbinar. Tangannya hendak meraih uang itu. Eits, Rania menahan uang itu dengan satu jari. Ini bukan gratis. Ini upah. Upah? Lina bingung. Rumahku yang baru, yang penthouse di pusat kota, butuh asisten rumah tangga untuk cuci baju dan bersihin WC anjingku. Pembantuku yang lama baru berhenti. Rania tersenyum manis. Kalau kamu mau kerja besok jam 7 pagi, uang ini buat DP. Gajinya UMR. Lumayan buat beli susu Dito. Lina ternganga. Lu nyuruh adik lu sendiri jadi pembantu lu? Kenapa? Malu? Rania mengangkat bahu. Suamimu saja mau jadi tukang bersih toilet di pabrikku. Kalian pasangan yang serasi, kan? Sama-sama bersih-bersih kotoran. Rania berdiri, melepaskan uang itu di meja. Ambil atau buang, terserah kamu. Tawaran berlaku sampai besok pagi. Kalau tidak datang, berarti kamu memilih tidur di jalanan. Rania berjalan pergi meninggalkan restoran, diiringi tatapan kagum para pelayan dan tatapan hancur dari Lina. Lina menatap uang 500.000 itu dengan tangan gemetar. Harga dirinya berteriak untuk melempar uang itu ke wajah Rania. Tapi bayangan Dito yang menangis minta susu dan bayangan surat pengusiran itu membuatnya lemah. Perlahan, dengan air mata bercucuran, tangan Lina terulur. Dia mengambil uang itu, meremasnya kuat-kuat di dada. Dia telah resmi menjual harga dirinya pada kakaknya sendiri. AM dinding digital di lobi apartemen The Peak Residence menunjukkan pukul 6.55 pagi. Lina berdiri di sana, meremas tali tas kain kumalnya dengan tangan yang berkeringat dingin. Dia mengenakan kemeja terbaiknya, yang sebenarnya sudah pudar warnanya di bagian ketiak, dan celana kain hitam yang agak kepanjangan. Mau kemana, Bu? Pengantar paket lewat pintu samping, tegur seorang sekuriti berseragam safari necis, menatap Lina dengan pandangan menyelidik. Wajah Lina memanas. Dulu, dia yang sering memandang rendah orang lain. Sekarang, bahkan sekuriti pun meragukan kelayakannya menginjak lantai marmer ini. Saya karyawan baru Burania di penthouse B, jawab Lina pelan, suaranya tercekat di tenggorokan. Sekuriti itu mengangkat alis, lalu memeriksa daftar di tabletnya. Oh, pembantu baru ya? Lina? KTP-nya mana? Tinggal di lobi, nanti diambil pas pulang. Lina menyerahkan KTP-nya dengan tangan gemetar. Kata, pembantu, itu terdengar seperti vonis hukuman mati bagi egonya. Dia,
Lina yang dulu primadona kampus, Lina yang merebut Bram karena merasa lebih layak dicintai, kini hanya sebuah nama di daftar tamu sebagai pesuruh. Lina diarahkan ke lift barang di belakang. Saat pintu lift tertutup dan membawanya naik ke lantai 45, telinganya berdengung karena perubahan tekanan udara. Semakin tinggi lift itu naik, semakin kecil Lina merasa. Dia sedang menuju langit tempat kakaknya bertahta, sementara dia berasal dari lumpur di bawah sana. Pintu lift terbuka langsung ke sebuah foyer pribadi. Aroma melati dan kayu cendana menyambutnya. Lina melangkah ragu. Di depannya terbentang ruang tamu yang luasnya, mungkin 3 kali lipat dari rumah kontrakan petaknya. Dinding kaca setinggi langit-langit menampilkan pemandangan kota Balikpapan yang megah. Jangan bengong, waktumu adalah uangku. Suara itu membuat Lina terlonjak. Rania duduk di sebuah sofa kulit berwarna krem, kakinya bersilang anggun. Dia mengenakan jubah tidur sutra berwarna champagne, memegang secangkir teh yang uapnya mengepul tipis. Di pangkuannya, seekor anjing poodle coklat sedang tidur meringkuk nyaman. Pagi, Mbak Bu Rania, sapa Lina kaku. Rania tidak menoleh. Dia menyesap tehnya perlahan. Di dapur ada seragam. Ganti baju dulu. Setelah itu, tugas pertamamu adalah memberi makan Koko dan membersihkan kotorannya di balkon. Koko agak diare semalam karena kebanyakan makan wagyu. Lina ternganga. Wagyu? Rania akhirnya menoleh, menatap adiknya dengan tatapan datar. Iya, daging sapi. Kenapa? Kamu mau juga? Sayangnya itu jatah anjingku. Sana kerja. Lina menyeret kakinya ke dapur bersih yang berkilau. Di sana tergantung seragam maid berwarna hitam putih. Saat Lina memakainya, dia melihat pantulan dirinya di pintu kulkas 2 pintu yang mengkilap. Dia terlihat menyedihkan. Tugas pertamanya menghancurkan hatinya berkeping-keping. Saat menuangkan makanan anjing ke mangkuk keramik bertuliskan, Koko, mata Lina tertuju pada kemasan makanan anjing itu. Merek impor. Harganya tertera di struk yang tergeletak di meja dapur, Rp950.000. Hampir Rp1.000.000. Hanya untuk makanan anjing. Air mata Lina menetes masuk ke dalam mangkuk anjing itu. Uang segitu bisa untuk membeli susu Dito selama sebulan penuh. Dito di rumah minum susu kental manis yang diseduh air banyak-banyak biar hemat. Sementara anjing ini makan daging dan vitamin mahal. Jangan nangis di situ. Suara Rania terdengar dari ruang tengah, seolah dia punya mata di belakang kepala. Nanti makanannya asin kena air matamu. Koko punya darah tinggi. Lina buru-buru menyeka matanya. Dia membawa mangkuk itu ke balkon. Saat dia membersihkan kotoran anjing itu dengan tisu basah dan sarung tangan, dia merasa sisa-sisa harga dirinya ikut terbuang ke tempat sampah. Ini karma, Lin, batinnya menjerit. Ini rasanya diperlakukan seperti sampah. Sementara itu, di pabrik tekstil, Bram sedang berjongkok di lantai gudang blok C, berusaha mengorek saluran pembuangan air yang mampet dengan sebatang kawat besi. Baunya busuk menyengat, campuran air limbah dan sampah yang membusuk. Seragam birunya sudah basah oleh keringat dan cipratan air kotor. Kurang bersih, Bram. Sepatu pantofel mengkilap berhenti tepat di depan wajah Bram. Bram mendongak. Rudi berdiri di sana sambil memegang papan jalan, tersenyum puas. Di belakang Rudi, beberapa karyawan gudang lain berbisik-bisik sambil menahan tawa. Ini sudah saya sikat 3 kali, Pak Rudi, jawab Bram lelah. Punggungnya serasa mau patah. Masih bau, kata Rudi santai. Dia sengaja menjatuhkan pulpen mahalnya ke lantai yang basah itu. Plung. Yah, jatuh. Rudi pura-pura kaget. Ambilin dong, Bram. Tangan saya lagi pegang dokumen nih, takut kotor. Bram menatap pulpen itu, lalu menatap wajah Rudi. Dulu, saat Rudi masih jadi suami Lina dan datang ke acara keluarga, Bram sering menyindir Rudi dengan halus soal pekerjaannya yang serabutan. Kerja yang benar, Ruth. Laki-laki itu dihargai dari dompetnya. Begitu kata Bram dulu. Sekarang, kalimat itu berbalik menamparnya. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Bram memungut pulpen itu. Dia mengelapnya dengan ujung bajunya yang sedikit lebih bersih, lalu menyodorkannya pada Rudi. Ini, Pak. Rudi mengambil pulpen itu dengan 2 jari, seolah jijik bersentuhan dengan Bram.
Makasih. Oh ya, Bram, Rudi mendekatkan wajahnya. Nanti jam istirahat, kamu nggak usah ke kantin ya. Tolong pindahin tumpukan kardus di gudang belakang ke depan. Ada 50 dus. Harus selesai sebelum jam 1. Tapi Pak, itu jam istirahat. Kamu mau protes? Atau mau surat peringatan? Potong Rudi tajam. Ingat, Bram. Anak istrimu butuh makan. Jangan banyak tingkah. Bu Rania nggak suka karyawan pemalas. Nama Rania disebut lagi. Nama itu kini menjadi mantra yang mengunci mulut Bram. Dia mengangguk lemah. Baik, Pak. Saat jam istirahat tiba dan semua orang makan siang sambil tertawa-tawa, Bram mengangkat kardus-kardus berat itu sendirian. Perutnya berbunyi nyaring karena lapar, tapi dia terus bekerja. Setiap kali dia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Dito yang kurus melintas di benaknya. Maafin ayah. Nak, ayah harus kuat, bisiknya sambil mengangkat kardus ke-20. Air matanya bercampur dengan keringat, jatuh ke lantai beton yang dingin. Malam harinya, di penthouse Rania. Lina, jangan pulang dulu, perintah Rania saat jam menunjukkan pukul 5 sore. Lina sudah bersiap ganti baju, badannya pegal linu setelah seharian menggosok lantai marmer seluas lapangan bola itu. Tapi Bu, Dito sendirian sama tetangga. Saya bayar lemburmu 200.000. Cash, potong Rania. Dia sedang berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun malam kaktail berwarna hitam elegan. Malam ini ada private dinner dengan beberapa investor. Catering sudah datang. Tugasmu cuma menyajikan minuman dan membereskan piring kotor. Jangan bikin malu. 200.000. Lina menelan ludah. Itu uang yang sangat berarti. Baik, Bu. Pukul 7 malam, tamu-tamu mulai datang. 3 orang pria parubaya dengan setelan jas mahal dan 2 wanita sosialita yang tasnya seharga mobil Bram yang dulu. Mereka duduk di ruang makan, tertawa renyah membicarakan saham dan properti. Lina keluar dari dapur membawa nampan berisi gelas wine kristal. Tangannya gemetar. Dia takut menjatuhkannya. Dia takut dikenali. Wah, Rania. Pemandangan dari sini luar biasa ya, puji salah satu tamu pria. Kamu memang wanita berkelas. Jarang ada wanita muda sesukses kamu, single pula. Rania tersenyum anggun. Terima kasih, Pak Handoko. Pengalaman hidup mengajarkan saya untuk berdiri di atas kaki sendiri. Saat Lina meletakkan gelas di meja Pak Handoko, pria itu menatap Lina sekilas. Loh? Kayaknya saya pernah lihat mbaknya ini, kata Pak Handoko sambil menyipitkan mata. Kamu, yang dulu pernah jadi SPG di pameran mobil bukan? Lina menunduk dalam-dalam, wajahnya merah padam. Dia memang pernah mencoba jadi SPG sebentar sebelum menikah dengan Rudi dulu. Bukan, Pak. Bapak salah orang, jawab Lina cepat. Oh ya? Pak Handoko menoleh ke Rania. Ini siapa? Ran? Wajahnya agak mirip kamu sedikit ya. Jantung Lina berhenti berdetak. Apakah Rania akan mengakuinya? Apakah Rania akan bilang, iya, ini adik kandung saya yang merebut suami saya? Rania menatap Lina sekilas, tatapan yang dingin dan tak acuh. Mirip saya? Rania tertawa renyah, seolah itu lelucon paling lucu sedunia. Ah, Bapak bisa saja. Dia cuma helper baru saya, Pak. Namanya Lina. Dia butuh pekerjaan karena suaminya, yah, begitulah. Kurang mampu. Jeb. Lina merasa seperti ditusuk belati tepat di jantung. Dia tidak diakui sebagai adik. Dia hanya helper yang suaminya tidak mampu. Oh, kasihan ya, komentar salah satu wanita sosialita sambil menatap Lina dengan pandangan iba yang merendahkan. Zaman sekarang memang susah cari suami yang mapan. Makanya cari suami itu lihat bibit bebet bobot, jangan asal cinta. Mereka semua tertawa. Lina berdiri mematung memegang nampan kosong. Air matanya mendesak keluar, tapi dia tahan sekuat tenaga. Dia ingin lari, ingin teriak, tapi dia butuh uang 200.000 itu. Lina, gelas Pak Gunawan kosong. Isi lagi, perintah Rania, nadanya seperti menyuruh budak. Baik, Bu. Sepanjang malam itu, Lina menjadi bayang-bayang di tengah kemewahan.
Dia mendengar Rania menceritakan visi bisnisnya, mendengar pujian-pujian yang dilontarkan para tamu. Dia melihat betapa bersinarnya kakaknya itu. Rania benar-benar ratu. Dan Lina hanyalah debu di bawah karpet istananya. Pukul 10 malam. Tamu-tamu sudah pulang. Lina sedang mencuci piring kotor di dapur. Kakinya bengkak, matanya perih. Di meja dapur, tersisa setengah loyang kue secake mahal yang tadi tidak habis dimakan tamu. Rania masuk ke dapur, sudah berganti dengan piyama sutra lagi. Dia meletakkan amplop berisi uang di meja. Ini uang lemburmu. 200.000, kata Rania. Lina mengeringkan tangannya, mengambil amplop itu. Makasih, Bu. Rania melirik ke arah kue secake itu. Itu sisa kue. Kalau mau, bawa pulang saja. Koko nggak boleh makan keju, dan saya lagi diet. Daripada dibuang ke tong sampah. Lina menatap kue itu. Kue sisa. Rania memberikannya kue sisa, sama seperti dia memberikan sisa hidupnya. Tapi kemudian Lina teringat Dito. Anaknya belum pernah makan kue seenak ini. Dito pasti senang. Saya boleh bawa, Bu? Tanya Lina lirih. Bawa saja. Kotaknya ada di laci bawah. Jangan lupa matikan lampu sebelum keluar. Rania berbalik dan berjalan pergi ke kamarnya yang mewah, meninggalkan Lina sendirian. Lina membungkus kue sisa itu dengan hati-hati. Dia merasa hina, tapi rasa cinta pada anaknya mengalahkan rasa malunya. Lina sampai di kontrakan hampir tengah malam. Dia berjalan kaki dari jalan raya, karena sudah tidak ada angkot masuk ke gang. Bram sedang duduk melamun di teras gelap, ditemani nyamuk-nyamuk. Dia baru pulang kerja lembur dan badannya bau keringat campur got. Mas. Sapa Lina pelan. Bram menoleh. Matanya merah dan cekung. Kamu baru pulang? Lina mengangguk. Dia duduk di sebelah Bram. Mereka berdua diam sejenak, pasangan suami istri yang sama-sama hancur lebur oleh ambisi dan kesalahan masa lalu. Mas, ini ada kue. Lina membuka kotak kue itu. Secake premium yang masih terlihat cantik meski potongannya tidak utuh. Bram menatap kue itu, lalu menatap wajah istrinya yang lelah. Dari Rania? Iya. Sisa tamunya? Jawab Lina jujur. Bram tertawa getir. Kita makan sisa tamu Rania sekarang. Hebat ya kita, Lin. Makan aja, Mas. Enak kok. Lina menyendok kue itu, menyuapkannya ke mulut Bram. Bram membuka mulutnya. Rasa manis dan lembut keju lumer di lidahnya. Sangat enak. Makanan orang kaya. Tapi saat menelannya, rasanya seperti menelan duri. Tiba-tiba Bram menangis. Dia menutup wajahnya dengan tangan kasar yang penuh kapalan. Maafin aku, Lin. Aku gagal jadi suami. Aku bikin kamu jadi pembantu kakakmu sendiri. Aku bikin kamu makan sisa orang. Lina meletakkan kue itu. Dia memeluk suaminya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidak marah. Dia hanya merasa sedih yang teramat sangat. Kita salah, Mas, bisik Lina di bahu Bram yang bau keringat. Kita jahat sama Mbak Rania dulu. Ini hukuman kita. Kita harus terima. Dari dalam rumah, terdengar suara Dito mengigau memanggil ibunya. Lina melepaskan pelukan. Dia menghapus air mata Bram. Udah, Mas. Mandi sana. Besok kita harus kerja lagi. Kita nggak boleh mati kelaparan. Di penthouse nan jauh di sana, Rania berdiri di balkon, melihat ke arah perkampungan kumuh di kejauhan. Dia memegang gelas wine-nya. Tidak ada senyum di wajahnya. Sakit kan? Gumamnya pada angin malam. Itu belum seberapa. Tunggu sampai aku mengambil satu-satunya hal yang masih kalian miliki. Rania meneguk habis minumannya. Balas dendam ternyata hidangan yang paling nikmat disajikan dingin, namun menyisakan rasa hampa yang aneh di ujung lidah. Langit malam itu seakan runtuh. Hujan deras mengguyur kota tanpa ampun, disertai petir yang menyambar-nyambar, seolah alam semesta sedang marah. Di rumah kontrakan sempit yang dindingnya rembes air, tragedi itu akhirnya pecah. Bapak, Pak, bangun, Pak. Teriakan histeris ibu memecah suara guntur. Ayah, yang baru saja hendak ke kamar mandi, ambruk di lorong sempit. Tubuhnya kejang,
mulutnya miring, dan napasnya terdengar seperti orang mendengkur kasar, tanda stroke serangan kedua yang fatal. Bram dan Lina panik setengah mati. Bram membopong tubuh mertuanya yang berat itu ke teras, sementara Lina berlari menerobos hujan mencari pertolongan tetangga yang punya mobil. Namun, di tengah malam buta dan hujan badai begini, siapa yang mau peduli pada keluarga yang dikenal banyak hutang? Akhirnya, dengan sisa uang terakhir di dompet Bram, mereka menyewa taksi online. Di dalam mobil, ibu terus menangis sambil memeluk kepala ayah. Lina gemetar memegang tangan ayahnya yang mulai dingin. "Bertahan, Pak, kita ke rumah sakit," bisik Lina. Sesampainya di IGD Rumah Sakit Umum Daerah, kenyataan pahit menampar mereka lebih keras daripada hujan badai. "Maaf, Pak, Bu. Kamar perawatan kelas 3 penuh. ICU juga penuh. Kalau mau masuk VIP, harus ada uang muka 10 juta rupiah sekarang juga. Kondisi pasien kritis, harus segera operasi pembuluh darah pecah," ujar petugas administrasi dengan wajah datar tanpa ekspresi. 10 juta? Lutut Bram lemas. "Mbak, tolonglah, nyawa mertua saya taruhannya. Kami bayar nyicil. BPJS-nya nunggak, kami belum sempat bayar." "Maaf, Pak, itu prosedur. Tanpa uang muka, dokter bedah tidak bisa dipanggil." Dunia Lina gelap. 10 juta? Uang dari mana? Gajinya sebagai pembantu Rania belum turun penuh. Gaji Bram habis untuk bayar hutang rentenir. Mereka tidak punya aset apa-apa lagi untuk dijual. Ibu merosot di lantai rumah sakit yang dingin, bersimpuh memeluk kaki petugas itu. "Tolong suami saya, Mbak. Saya cium kaki Mbak, tolong." Pemandangan itu begitu menyedihkan. Orang-orang melihat dengan tatapan kasihan, tapi tak ada yang bergerak membantu. Lina menatap Bram. Bram menatap Lina. Di mata mereka, hanya ada satu nama. Satu-satunya orang yang memiliki kuasa untuk menghentikan kematian ini. "Rania." "Mas, jaga Bapak." "Aku ke tempat Mbak Rania," kata Lina. Air matanya sudah bercampur dengan air hujan yang membasahi bajunya. "Lina, ini tengah malam dia pasti. Nggak ada pilihan lain. Harga diriku udah nggak ada harganya. Mas, yang penting Bapak selamat." Lina berlari keluar IGD. Dia tidak punya uang untuk naik ojek lagi. Dia berlari menembus hujan, kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit memukul aspal basah. Jarak ke The Peak Residence sekitar 3 kilometer. Lina berlari seperti orang gila, didorong oleh rasa takut kehilangan ayah yang dulu dia manfaatkan. Pukul 2 dini hari. Di penthouse lantai 45, Rania belum tidur. Dia berdiri di depan dinding kaca, memegang gelas wine-nya, menatap badai di luar. Ada perasaan tidak enak yang mengganjal di hatinya sejak tadi sore. Firasat yang menyuruhnya untuk tetap terjaga. Ting tong, ting tong, ting tong. Bel pintunya berbunyi brutal. Bukan bunyi tamu, tapi bunyi kepanikan. Rania mengerutkan kening. Dia melihat layar interkom. Di kamera lobi, terlihat seorang wanita basah kuyup, rambutnya lepek, wajahnya pucat seperti mayat, sedang memohon pada security. "Izinkan saya naik. Kakak saya di atas. Tolong Pak, ayah saya sekarat." Suara Lina terdengar samar lewat speaker. Rania terdiam sejenak. Inilah momen yang dia tunggu. Momen di mana mereka benar-benar berada di titik nadir. Rania menekan tombol bicara. "Biarkan dia naik." 5 menit kemudian, pintu penthouse terbuka. Lina ambruk di lantai marmer yang hangat. Tubuhnya menggigil hebat. Air hujan menetes dari bajunya yang lusuh, mengotori lantai mahal itu. Rania berdiri menjulang di hadapannya, masih dengan piyama sutranya yang kering dan wangi. Dia tidak mengulurkan tangan. Dia hanya menatap. "Mbak." Suara Lina parau, hampir hilang. Dia merangkak mendekati kaki Rania. "Mbak Rania, tolong Bapak." "Mbak? Kenapa dengan Bapak?" tanya Rania dingin. "Bapak stroke lagi, pecah pembuluh darah, harus operasi sekarang, butuh 10 juta. Kami nggak punya uang, tolong Mbak." Lina menangis terseduh-seduh, mencium punggung kaki Rania yang beralaskan sandal bulu. "Tolong, Mbak, aku rela ngelakuin apa aja. Potong gajiku seumur hidup. Jadikan aku budak selamanya.
Tapi tolong selamatkan Bapak. Rania menatap adiknya yang bersujud di kakinya. Pemandangan ini. Dulu, Lina yang angkuh, yang merebut suaminya, yang memamerkan perut hamilnya. Sekarang, dia hanyalah gumpalan daging yang basah dan menyedihkan. Rania merasakan kepuasan? Ya, sedikit. Tapi lebih dari itu, dia merasakan kekosongan. Ternyata melihat musuh hancur tidak serta-merta membuat hatinya utuh kembali. Bangun, perintah Rania. Mbak. Aku bilang bangun. Jangan kotori lantaiku lebih banyak lagi, bentak Rania. Lina tertatih-tatih bangun, tubuhnya gemetar ketakutan. Rania berjalan ke kamar, mengambil buku cek dan sebuah mantel tebal. Dia kembali, melempar mantel itu ke wajah Lina. Pakai itu. Kamu bau sampah basah, kata Rania tajam. Ayo. Mobil Alphard hitam Rania membelah hujan menuju rumah sakit. Di dalam mobil yang hening dan ber-AC itu, Lina duduk meringkuk di pojok, tidak berani bersuara. Rania duduk di kursi tengah yang mewah, sibuk dengan ponselnya. Sesampainya di rumah sakit, Rania turun. Kehadirannya langsung mengubah atmosfer IGD yang sumpek. Pakaian mahalnya, aura otoritasnya, dan langkah kakinya yang tegas membuat perawat dan satpam minggir memberinya jalan. Rania melihat ibu yang masih menangis di lantai, dan Bram yang duduk frustrasi menjambak rambutnya sendiri. Minggir, kata Rania saat sampai di depan meja administrasi. Bram mendongak. Saat melihat Rania, matanya memancarkan harapan sekaligus rasa malu yang luar biasa. Rania mengabaikannya. Dia meletakkan kartu black card di meja petugas. Saya Rania Salsabila. Masukkan bapak saya ke ruang VVIP sekarang. Panggil dokter bedah saraf terbaik di kota ini. Berapapun biayanya, gesek kartu ini. Jangan banyak tanya, kerjakan sekarang atau saya beli rumah sakit ini dan saya pecat kamu. Petugas itu gemetar, langsung mengambil kartu itu dengan sopan. Baik, Bu Rania. Segera kami proses. Dalam hitungan menit, Brankar ayah didorong masuk oleh tim medis lengkap. Operasi segera disiapkan. Ibu, yang melihat Rania seperti melihat malaikat penyelamat, berusaha memeluknya. Rania, anakku, terima kasih. Nak, ibu tahu kamu gak akan tega. Rania mundur selangkah, menghindari pelukan itu seolah ibu adalah pembawa virus. Jangan salah paham, Bu, suara Rania memotong tangisan haru itu. Tajam dan dingin seperti silet. Saya melakukan ini bukan karena saya sudah memaafkan kalian. Saya melakukan ini karena saya mampu. Dan karena saya ingin kalian tetap hidup. Rania menatap satu persatu wajah keluarganya. Ibu yang tua, Bram yang pecundang, dan Lina yang menyedihkan. Saya ingin Bapak sembuh. Saya ingin Ibu panjang umur. Saya ingin kalian berdua sehat walafiat. Kenapa? Rania mendekatkan wajahnya ke wajah ibu. Supaya kalian bisa melihat kesuksesan saya lebih lama lagi. Supaya kalian bisa merasakan penyesalan setiap hari saat bangun tidur. Mengingat bahwa anak yang kalian buang inilah yang akhirnya menyelamatkan nyawa kalian, sementara anak emas dan menantu kesayangan kalian tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Hening. Kalimat itu menembus jantung mereka lebih sakit daripada kematian itu sendiri. Itu bukan pengampunan. Itu adalah hukuman seumur hidup. Operasi berjalan lancar. Ayah selamat, meski akan mengalami kelumpuhan permanen di sebagian tubuhnya. Keesokan paginya, hujan sudah reda. Matahari bersinar cerah, seolah mengejek drama yang terjadi semalam. Rania berdiri di lorong rumah sakit, bersiap untuk pergi. Bram, Lina, dan ibu keluar dari ruang tunggu untuk menemuinya. Mbak. Lina memberanikan diri bicara. Terima kasih. Kami janji akan bayar hutang ini. Potong gaji saya, potong gaji Mas Bram. Rania mengangkat tangan, menghentikan ocehan itu. Dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Di dalam ini ada uang tunai 100 juta rupiah, kata Rania. Mata mereka membelalak. Bram menatap amplop itu dengan tidak percaya. Ambil. Rania menyodorkan amplop itu pada Bram. Bram ragu. Ini untuk apa, Ran? Untuk modal kalian, jawab Rania datar.
Saya dengar kamu mau dipecat Rudi karena kerjamu lambat. Dan kamu, Lina, kamu pembantu yang buruk. Kamu memecahkan vas bunga antik saya kemarin lusa. Saya pecat kalian berdua hari ini. Wajah Lina pucat. Dipecat? Terus kami makan apa, Mbak? Itulah gunanya uang ini. Pakai untuk buka usaha kecil-kecilan. Warung makan, atau apalah. Dan sisihkan sebagian untuk biaya sekolah Dito. Suara Rania sedikit melembut saat menyebut nama keponakannya. Anak itu tidak berdosa. Jangan biarkan dia tumbuh jadi pecundang seperti bapaknya atau pelakor seperti ibunya. Didik dia yang benar. Bram menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Dia menangis. Bukan karena bahagia dapat uang, tapi karena merasa sangat kerdil. Mantan istrinya, wanita yang dia hancurkan hatinya, kini memberinya makan, memberinya modal, dan menyelamatkan nyawa mertuanya, sambil tetap menjaga jarak yang tak terjangkau. Rania. Ibu menangis lagi. Maafin ibu, nak. Kembalilah. Kita mulai dari awal. Kita jadi keluarga lagi. Rania tersenyum tipis. Senyum yang sangat sedih, namun penuh kelegaan. Bu, gelas yang pecah, kalau direkatkan lagi, tetap akan melukai bibir yang meminumnya. Kita sudah selesai. Tugasku sebagai anak sudah kutunaikan hari ini. Administrasi lunas, modal usaha ada. Sekarang, kita impas. Rania membalikkan badan. Tunggu, Ran, seru Bram. Kamu mau kemana? Tanpa menoleh, Rania menjawab. Saya akan kembali ke Kalimantan sore ini. Dan setelah itu, saya mungkin akan pindah ke Eropa. Bisnis saya melebar ke sana. Jadi, jangan cari saya lagi. Nomor saya akan ganti. Rumah penthouse itu sudah saya jual tadi pagi. Jangan menoleh lagi, Rania, bisik hatinya. Rania melangkah menyusuri lorong rumah sakit yang panjang. Suara sepatu hak tingginya menggema, tak, tak, tak. Di belakangnya, dia mendengar suara tangisan pecah. Rania jangan pergi, nak, teriak ibu. Maafin aku, Ran. Aku menyesal, teriak Bram histeris. Mbak Rania raung Lina. Mereka menangis. Mereka meraung. Mereka mengemis seperti yang pernah Rania sumbahkan dulu. Tapi Rania tidak memperlambat langkahnya. Dia tidak menoleh sedikit pun. Dia terus berjalan menuju pintu keluar yang bermandikan cahaya matahari pagi. Saat pintu otomatis terbuka, angin segar menerpa wajahnya. Dia menghirup napas dalam-dalam. Aroma kebebasan. Aroma kemenangan yang sejati. Dia mengeluarkan ponselnya, mencabut kartu SIM-nya, dan mematahkannya jadi dua. Dia membuang patahan itu ke tempat sampah di depan lobi. Tidak ada lagi sakit hati. Tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanya masa depan yang cerah dan dia sendiri sebagai nahkodanya. Rania masuk ke dalam mobilnya. Sopir pribadinya membukakan pintu. Ke bandara, Bu? Tanya sopir. Rania menyandarkan kepalanya di jok kulit yang empuk. Dia menutup matanya dengan senyum damai. Ya, Pak. Ke bandara. Dan jangan pernah lihat spion ke belakang. Kita jalan terus. Mobil itu melaju meninggalkan rumah sakit, meninggalkan kota penuh luka itu, meninggalkan orang-orang yang kini hidup dalam bayang-bayang penyesalan abadi. Rania telah menang. Dan kemenangan terbaik adalah melupakan bahwa mereka pernah ada.